kaitan dengan apa? Itu apa namanya, kaitannya sama pembelajaran daring kan. Saya disuruh evaluasi tuh sama ibu kepala sekolah, apa aja kendalanya. Terus habis itu apa tante maksudnya ketemu aku nih kok tumben apa sih? Maksudnya kan jarang-jarang tante ketemu sama aku, ya Allah. Paling kan konsultasi sama kurikulum tuh. Enggak, kan kebetulan kan dirimu kan guru TIK jadi aku tuh pengen dapat gambaran nanti ketika aku ditanya, bos, kepala sekolah tuh ada solusinya gimana, gambarannya gimana atas permasalahan hasil evaluasi tentang pembelajaran daring. Berarti anu itu ya, maksudnya evaluasi pembelajaran daring sama kendala-kendala ini ya. Iya, ada kendala di lapangan lah. Oh, terus emang masalah yang tante yang sedang dihadapi, yang tante pikirkan ini apa tumben? Makanya kaget juga nih. Kok tadi katanya ke ruanganku, sudah gitu aku kan tadi kan lagi. Aku kan sudah pernah evaluasi tuh hasil melihat teman-teman kalau lagi pas pembelajaran daring. Yang susah itu guru senior kita. Siapa aja? Ya guru senior kita itu kan ada beberapa itu. Jadi keluhannya itu sulit menggunakan beberapa aplikasi untuk pembelajaran daring. Jadi otomatis anak-anak juga mengalami kendala juga kan, orang gurunya aja mengalami kendala, muridnya pasti akan mengalami kendala karena gurunya ada beberapa guru senior itu yang kurang suka lupa, sudah diajarin berapa kali tapi suka nanti tanya lagi lupa lagi gitu. Sementara yang ditanya ini kan juga punya kelas yang lain yang harus diajar gitu. Apa sudah selain itu masalah guru senior tuh, terus tante mau evaluasi apa aja di kepala sekolah mintanya? Ya, selain evaluasi itu ya solusinya gimana? Kaitannya sama murid juga ya? Iya, kaitannya sama murid juga, karena apalagi murid kelas 7 ya. Iya sih, kalau kelas 7 tuh memang halus itu, karena dia belum ketemu sama kita di sekolah kan. Jadi kita tuh juga, ya aku sendiri sebagai guru TK aja berkendala gitu kan, apalagi yang guru yang tadi tante sebutkan, guru senior. Guru senior. Iya, emang kalau kemarin tante tanya sama guru senior itu apa sih masalahnya dia tuh? Dia itu karena kita pakai beberapa aplikasi kan, contohnya kayak Google Classroom, Google Form, Google Meet, gitu-gitu kan. Jadi ada beberapa guru yang khususnya yang senior yang suka ada masalah ini, dia penggunaannya itu buat soal di Google Form aja udah susah gitu. Kadang-kadang lupa gitu. Terus mau nge-share nge-share materi itu juga lupa. Terus ada juga yang bikin video pembelajarannya masih ada agak bingung lah penggunaan aplikasinya itu. Itu kata apa sih maksudnya ke anak-anak emang ada efeknya? Ya kalau kita kan karena kita TIK kita kan ngajarnya sesuai dengan kemampuan. Cuman kalau yang menurut analisis tante tadi itu apakah itu ada efeknya ke siswanya itu? Iya, anak-anak aja, gurunya aja bingung sendiri apalagi anak-anaknya. Contohnya kayak guru nge-share soal, tahu-tahu soal di anak-anak nggak muncul tuh. Kasus muncul baru itu sering banget itu bikin video pembelajaran nggak bisa diakses anak-anak karena filenya terlalu besar. Nah, yang begitu-begitu akhirnya apa ya, gurunya sendiri bingung cara mengatasinya, muridnya ya bertanya terus sama guru, akhirnya gurunya kan juga marah bertanya terus karena ada masalah. Betul juga sih itu evaluasinya. Kalau menurut tante solusinya gimana kan? Kalau menurut saya sih aku dibikin kayak kelompok-kelompok belajar gitu ya. Jadi kita data guru yang sudah menguasai, kan nggak harus guru TIK. Ya, Guru TIK cuma aja dua mana bisa? kita aja kelasnya banyak. Udah amat, kita nggak mungkin menghandle Kan itu aja ya. Udah kelasnya banyak, tugas tambahan di sekolah banyak. Iya. Ya kan? Belum tugas-tugas yang lain. Nah, kalau kita terus harus mendampingi beberapa guru kan otomatis kerjaan kita jadi terbengkalai. Jadi kalau menurutku sih gimana kalau bikin kelompok ya? Kelompok-kelompok gitu nah. Jadi nanti kayak tutor sebaya anak-anak itu. Jadi bikin kelompok, nanti yang menanganin ini ada gurunya ini. Nggak harus kita, guru-guru yang sudah menguasai.
Terus kalau menurut tante dibikin kelompok-kelompok itu tantangannya apa tuh? Hambatannya, maksudnya kendala yang tante sudah pikirkan bakalan begini-begini nih kendalanya. Makanya apa ya, mungkin ini kali ya, karena guru yang guru yang menguasai juga merupakan guru kelas juga, maksudnya guru yang mengajar Iya. juga, berarti ya katanya paling ya jadwal itu tadi Ya, ya, mau nggak mau ya kita harus buatkan jadwal. buat kerja. Jadi anu ya, mau terjadwal itu ya? Tuh? Iya, terjadwal. Misalkan satu minggu ini Terus gurunya anu yang- apa? atau di piket kayak Oh. proktor gitu kan. Oh. Kayak di piket dibuat kayak hari minggu ini mapel ini, misalkan proktornya ini. Nanti kalau misalkan ada kendala sama guru ini, proktor yang bertugas lah yang menangani, yang membantu. Kira-kira efektif nggak tuh? Kayaknya sih mudah-mudahan kita coba sih, sebenarnya dicoba dulu. Nanti kita kan sambil cari-cari formula yang lain. Jadi kalau menurut tante nih, maksudnya solusi-solusi yang tadi tante sebutkan tuh kira-kira yang akan dilakukan pertama kali itu apa? Kalau menurut tante sih? Nah, kalau menurutku sih karena kemarin tugasnya juga mengevaluasinya di kepala sekolah, kendalanya itu ya harus saya koordinasikan dulu ke kepala sekolah. Dia harus tahu dulu permasalahannya ini. Gimana kalau dibuat kelompok, Bu? Nanti ada teman yang dipiketin untuk membantu di hari itu dengan guru yang mengalami kendala gitu. Paling itu ya stepnya ya. Terus habis itu apa? Berkoordinasi dengan kepala sekolah, terus ini apa namanya, membuat kelompok kecil. Nah, sudah mulai mengelompok-kelompokkan teman-teman yang terutama yang senior tadi, terutama yang senior tadi untuk didampingi. Terus habis itu ya melakukan pendampingan sesuai yang kita jadwalkan tadi. Gitu. Maksimal mungkin seminggu sekali kali ya, di sela-sela, karena kan bapak ibu guru yang lain kan juga tugas mengajarnya juga ada, tugas yang lainnya juga ada. Apa Kak? Jono di atas sana. Kalau membuat kelompok itu berdasarkan apa tante ininya? Mungkin bisa berdasarkan rumpun mapelnya kali ya. Banyak ya, rumpun mapel 10. Rumpun mapel 10. Jadi Kita loh, kecil apa maksudnya ya dicoba tante analisis dulu aja. Iya. Apakah itu memungkinkan apa mungkin tidak? apa enggak. Selain seandainya itu, selain tante bikin perumpun, solusinya apa lagi Tante? Selain itu, Kira-kira sih tante mau. nah baru dikelompokkan teman-teman itu yang paling banget mengalami kendala itu di mana. Misalkan kelompok yang A mengalami kendalanya di bagian Google Classroom-nya, kelompok yang B mengalami kendala di Google Form-nya, kelompok yang C mengalami kendala di Google Meet-nya, gitu-gitu. Bahkan kan yang guru-guru nge-share daftar hadir di Google Meet aja kan susah, Iya, bingung dia, kok bisa itu nge-share daftar hadir lewat situ. Padahal Padahal kalau kemarin menurut kita sih sepele ya gitu, tapi kan waktu itu kan sudah pernah diajarkan Ajarkan, juga, modern cuma TIAT. karena mungkin senioritas itu tadi mungkin ya suka lupa. itu dia. Terus habis itu anu Gitu. habis itu selain apa bikinkan kelompok, terus tante tadi rencananya mau perumpun kan Tante. Nah, terus kalau seandainya perumpun ini nggak sukses, solusinya tante gimana? Kadang kan gini, yang seperti sudah tante tahu sendiri kan, perumpun tuh kan juga semuanya apa ya nggak mampu kan, pasti ada aja 1-2 orang yang sebenarnya bisa gitu kan. Nah, makanya selain tante bikin perumpun tuh kira-kira nih kalau misalkan solusinya mau dibikin gimana tuh? Ya pokoknya solusinya ya bisa jadi membuat tutorial. Jadi kalau dia lupa nggak harus memanggil gurunya kan Iya. ya. Jadi kalau dibuatkan video tutorial itu kan, mau dia di rumah, mau dia di saat di mana gitu kan, bisa dibuka kalau lupa. Nah kalau sudah di rumah mau manggil siapa? Iya sih. mau manggil kita ke rumahnya. Oh my god. Iya sih, betul juga sih. Jadi bikin video tutorial gitu ya. Jadi step-stepnya kan mungkin gitu kali solusinya ya. Bisa jadi sih. Nggak, masalahnya menurut tante kalau dibikinkan tutorial itu kendala bagi
ya tadi katanya mau proktor atau orang yang ditugaskan sebagai pemimpin di kelompok itu yang bisa bantu dia untuk apa untuk cepat beradaptasi sama penggunaan teknologi itu, kendalanya kira-kira apa sih Tah? Selain yang tadi Tante sebutkan, karena kita ini banyak kerjaannya, banyak yang dikerjain, maksudnya kelasnya juga kelasnya juga banyak. mereka juga banyak sih sebenarnya kelasnya gitu kan ya. Nah selain itu tuh kira-kira apa Tah? Ya waktunya kali ya. Waktunya kali sepertinya. Terus keterbatasan proktor juga. Iya, apalagi? Waktu, keterbatasan proktor, kemudian oh iya ya. Terus mungkin bisa jadi dalam jangka waktu yang agak, maksudnya nggak dalam jangka waktu lama, kita cepet-cepet ngadain IHT, in-house training. Jadi apa namanya, ya kan minimal dalam satu semester itu kan boleh tuh ngadain IHT 2 kali sampai Boleh ya? boleh. Kan ada sudah dianggarkan, jadi bisa lah nanti diadakan IHT. Kalau misalkan IHT kayak gitu tuh, selain tadi Tante bilang kan sebenarnya boleh aja kan. Kalau belakangan ini tapi emang jarang IHT. Jarang. Ya itu kendalanya apa sih Teh, kira-kira? Karena masa pandemi kayak gini nih ya, jadinya agak kayak apa ya, pandemi yang kayak gini loh Teh. Jadi kita mengadakan kumpul sama orang itu kan agak dibatasin, nggak boleh banyak-banyak. Iya sih sebenarnya. Mana jadinya? Sementara mau kalau IHT online mah sama aja bohong ya. Itu sudah, sementara kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa. Tadi kan pas Tante bilang tuh Bu Bos suruh apa namanya, evaluasi karena ada kaitannya dengan siswa, imbasnya ke siswa kan. Emang apa sih imbasnya ke siswa kan? Ya akhirnya ya imbasnya ya siswa dengan mudah dapat mengakses materi pembelajaran kan. Ya kalau sudah semua menunjang kan. Iya, itu sudah. Nah kira-kira kalau solusi yang kayak gitu diajukan terus, kira-kira setuju nggak ya? Nah coba kalau menurut Tante sendiri itu masuk akal nggak dijalankan? Menurut saya sih masih masuk akal, karena selain membantu yang bermasalah, kan juga menularkan ilmu, pengembangan diri juga, pengembangan diri bagi guru-guru juga. Jadi tuh kalau seandainya ini boleh bukan disimpulkan sih, tetapi kalau misalkan boleh ditelusur nih pelan-pelan menurut, jadi step yang harus Tante lakukan dulu saat ini, maksudnya setelah ini kita habis ngobrol, kita habis ngomong, terus habis itu ya berhubung kita ngobrol udah santai di sini kan, kalau di sana kan di sana kan pasti udah sibuk banget kan. Setelah tadi ngomong sebenarnya Tante sudah mengevaluasi sih sebenarnya, aku yakin tuh sudah ada solusinya, cuman kan mungkin lebih menguatkan aja kali ya solusi yang Tante pingin kemukakan ke kepala sekolah gitu kan. Nah kalau sekarang seandainya tak ulang pertanyaannya, maksudnya bukan pertanyaan sih, maksudnya supaya Tante yakin stepnya gitu, kira-kira apa yang mau dilakukan, stepnya apa dulu, kemudian sampai solusinya tuh apa-apa aja gitu. Jadi mungkin yang pertama berbicara dulu dengan kepala sekolah, koordinasi hasil evaluasi yang kemarin, ternyata begini. Nah kemudian saya mengajukan bagaimana kalau membuat kelompok-kelompok kecil ya kan, untuk pendampingan guru-guru yang bermasalah tadi. Jadi kita kelompokkan berdasarkan permasalahan mereka. Permasalahannya? Terus habis itu melakukan pendampingannya itu dijadwal oleh, berarti continue dijadwal oleh guru yang udah kita jadwalkan, guru yang kan udah kita tahu tuh, guru yang menguasai sudah, untuk diperbantukan untuk menjadi pendamping atau ibaratnya sekarang kalau bahasanya proktor lah. Iya, bahasanya sekolah proktor lah, untuk membantu guru-guru. Nah kalau misalkan itu tidak cukup efektif, ya kita bantu lagi dengan video tutorial. Jadi membuat video tutorial supaya bapak ibu yang punya masalah tidak hanya di sekolah aja dia menanya, dia coba-cobanya di rumah. Oh lupa ini buka video tutorial, oh lupa bikin setting Google Form-nya menjadi kuis, buka anunya,
tutorialnya mungkin saat ini sih gitu. Terus kemudian yang berikutnya dalam jangka pendek lah mungkin kita akan adakan in-house training gitulah untuk pengembangan, pertama untuk mengingat kembali yang guru yang menghadapi masalah, terus yang kedua adalah pengembangan diri juga teman-teman juga, kan lama tuh kita nggak mengadakan IHT Ya, pengembangan diri itu sebenarnya apalagi saat sekarang ini kan tuntutannya ya. Daring. Ya. Terus tadi kan berarti tuh step yang tante mau ajukan ke kepala sekolah nih. Pertama kan nanti tante koordinasi, kemudian habis itu tante menyarankan kepala sekolah untuk membentuk kelompok, di mana kelompok itu ada pendamping yang bahasa kita tuh proktor, pendamping, dan pendamping itu tidak harus kita berdua saja kan, guru TIK, nggak harus Mas Budi sebagai operator, nggak harus nggak harus ini, tapi lebih ke arah proktor juga bisa dilibatkan kan. Proktor sekolah kita kan ada 4 lumayan, ditambah guru-guru yang dirasa mampu untuk dilepas dan bisa membantu menjelaskan itu kan ya. Terus habis itu kalau nggak salah tadi itu aku dengar juga tante mau membuatkan tutorial kan, membuatkan tutorial yang to the point, supaya nanti kalau misalkan di rumah tidak bisa terhandle, misalkan di rumah ada masalah dan sebagainya, tante bisa dimudahkan untuk membantu mereka melihat step-stepnya gitu kan. Terus sama yang terakhir, tante mengusulkan ada IHT ya minimal dari satu semester 2 kali. Yang aku pikir ya pasti itu bisa mengupgrade kemampuan, nggak cuman yang guru-guru senior tadi, tapi kita juga terupgrade kan Kak. Nah, komitmen untuk supaya nih dikawal nih, solusinya nih supaya bisa dikawal benar-benar dijalankan, karena kan seperti tante ketahui sendiri gitu ya, itu kendalanya nggak cuman berapa bulan, tapi teman-teman kita yang senior itu memang berkendala di setiap saat gitu kan, bukan karena nggak mampu, tapi memang agak lambat untuk penerimaan. Yang kutakutkan tuh pada saat kita sudah sampaikan tante sudah sampaikan solusi di kepala sekolah, tapi kalau nggak ada komitmen untuk menjalankannya nanti mentah kan. Nah, komitmen apa tuh yang tante sejauh mana komitmen itu mau tante lakukan, dan bagaimana mengawal komitmen itu kepada kepala sekolah? Karena kan tante ya memang sebenarnya ini bidangnya tante, karena tante wakil kepala sekolah bidang khusus untuk ketenagaan gitu kan. Itu gimana tuh komitmennya tante? Jadi mungkin kepala sekolah harus mulai membuat kebijakan kali ya terkait sama hasil evaluasi pembelajaran daring selama ini. Jadi kan dia juga yang meminta mengevaluasi, jadi saya utarakan. Jadi kepala sekolah harus membuat kebijakan terkait masalah tersebut. Terus yang kedua, minta tolong sama guru-guru yang punya kemampuan IT lebih. Jadi untuk membantu dalam proses pendampingan itu tadi. Gitu. Ya. Terus selain jadi tutor sebaya gitu. Oke. Berarti itu ya tante berusaha untuk program ini supaya jalan, tante harus kawal terus sampai kepala sekolah. Terus habis itu sama tante mengawasi bagaimana ini berjalan gitu kan. Nah, itu kira-kira tuh yang dilibatkan selain kepala sekolah, karena dia membuat kebijakan tadi kan tante bilang, selain kepala sekolah, kemudian yang teman-teman yang dianggap mampu IT itu kira-kira ada lagi nggak yang bisa diajak untuk menjalankan aksi nyatanya tante ini? Ya otomatis guru TIK pastilah, ya kan, untuk memantau. Kemudian untuk proses pembelajarannya kurikulum, karena kurikulum bagian daripada proses pembelajaran kan, tidak hanya kan hadir dari guru ke anak-anak. Jadi proses pembelajarannya supaya berjalan dengan lancar, ya kurikulum harus turut campur juga, ikut turun tangan. Kira-kira mau mulai kapan tuh ini dilakukan? Terus habis itu kata tante tadi, setelah meet tadi kan ya. Kemudian sekarang cara mengevaluasinya, maksudnya
selain dengan nilai tadi kan mengevaluasi, karena kan kaitannya tadi Tata bilang kan ini efeknya ke siswa gitu kan. Nah itu selain dengan nilai yang setelah ini muncul, kira-kira tuh apa tuh caranya untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan penggunaan teknologi ini berimbas kepada siswa itu? Mungkin pengukurannya dari kali ya, mungkin nanti bisa bagian ketenagaan membuat kuesioner kali ya. Sosialisasi itu kepada siswa apa kepada guru juga? Untuk kepada guru terkait penggunaan IT tadi untuk pembelajaran daring ini, gitu yang sudah diajarkan kan sudah supaya jadi menurut saya sih kayaknya pembagian kuesioner dari tenaga ketenagaan supaya untuk mengukur ternyata dari hasil rekapan kuesioner ternyata guru yang kemarin memiliki kendala sudah bisa mengatasi masalahnya dari solusi yang tadi. Oke, jadi tak coba simpulkan ya tadi kan Tante kan juga gimana supaya mendapatkan solusi, dan saya pikir kalau sudah kita simpulkan mungkin Tante akan lebih enak nih jalaninnya. Jadi kendala Tante tuh sebenarnya adalah karena dievaluasi kaitannya dengan penggunaan teknologi, bagaimana imbasnya ini berpengaruh terhadap siswa. Solusi yang sudah coba Tante hadirkan itu koordinasi dengan kepala sekolah lagi terkait kebijakan. Kemudian kedua, bagaimana membuat kelompok kecil, di mana di kelompok itu tuh ada guru yang kemampuannya belum maksimal digabungkan, dibagi-bagi dengan guru yang sudah memiliki kemampuan yang maksimal. Tidak harus guru TIK, tidak harus proktor ataupun operator, tetapi guru yang memang sudah berkompeten dan sudah pandai sudah sangat terbiasa dengan teknologi tersebut kan. Terus habis itu solusi yang Tante yang ketiga itu adalah membuat tutorial. Ya, tutorial. Kemudian habis itu dirancang untuk diadakan IHT minimal 1 semester 2 kali. Minimal apa maksimal tuh? Minimal ya, biar terupgrade ya. Kalau 1 tahun 4 kali lah. Oh ya, oke. Ya minimal 1 semester 2 kali. Kemudian habis itu nanti siapa yang terlibat itu selain kepala sekolah, kemudian yang guru-guru yang kayak kita, guru TIK, proktor dan sebagainya, itu juga kurikulum karena kaitannya dengan ini ya, kebijakan kesiswanya juga. Terus untuk evaluasi nanti selain dari nilai mid semester ini juga Tante mau buat kuesioner untuk mengukur sejauh mana penggunaan teknologi. Di situ juga mungkin ada kendala dan tantangan yang dihadapi sama guru-guru senior supaya ada kebijakan ke depannya, begitu ya Tante? Iya, betul. Ya wis lah Tante. Ya mudah-mudahan sih. Gimana tuh? Sudah legaan nggak sih? Lega, soalnya dari kemarin tuh mikir gimana ya, ini disuruh evaluasi tapi solusinya siapa yang mau diajak ngomong, ini siapa yang mau diajak ngobrol, gini secara ya nyambung, secara ya kita sibuk semua. Itu udah kan kemarin teman-teman pada sibuk penilaian tengah semester kan, jadi mumpung udah selesai kan, makanya tadi nyariin. Ya makanya mudah-mudahan sih, ya aku sih nggak bisa ngasih solusi ya, cuman maksudnya justru solusi itu hadirnya dari Tante sendiri. Mudah-mudahan sih akhirnya keluar nih solusi akibat daripada ya makanya mudah-mudahan sih ini ya bisa cepat dieksekusi. Tante juga udah lebih lega lah daripada disimpan aja kan. Ya wes Tante, kamu habis ini mau kemana? Terima kasih Benila. Iya lo jijinya astaga. Sudah kan habis ini mau kemana? Habis ini ada kelas terakhir. Oh ya wes kalau gitu. Ada kelas terakhir. Makasih ya Tante.